Saat ini tercatat 16 korban meninggal akibat kecelakaan bus. 15 korban berada di kamar jenazah RSUP Dr. Karyadi. Satu korban tewas di RSUD Tugu Semarang. Proses visum dan identifikasi korban hingga kini masih berlangsung. Sebelumnya kecelakaan terjadi pada bus Cahaya Trans dari Jati Asih menuju Yogyakarta di tikungan pintu tol menuju exit Krapyak Semarang sekitar pukul 1 dini hari tadi. Kecelakaan diduga akibat sopir yang mengemudi dengan kecepatan tinggi. Masuk ke kamar jenazah jam berapa tadi, Pak? Jam 4:03. Iya, ini korban laka bus semua, Pak, ya? Iya, habis tol Krapyak. Hasil olah TKP kecelakaan tunggal bus Cahaya Terang di tol Krapyak, Jawa Tengah, polisi menyebutkan sopir bus adalah sopir cadangan. Kondisi sopir selamat dan masih diperiksa intensif. Kapolda Jawa Tengah Irjen Ribut Hariwibowo bilang dari hasil olah TKP yang dilakukan, diketahui bus Cahaya Trans mengalami kecelakaan tunggal di ruas tol Krapyak Semarang. Saat kejadian bus dikendarai oleh sopir cadangan. Saat ini sopir bus telah diamankan di Mapolrestabes Semarang dalam kondisi selamat. Sopir bus harus menjalani serangkaian pemeriksaan intensif untuk mengetahui penyebab kecelakaan. Polisi juga melakukan tes urin terhadap sang sopir. Dilakukan penyelidikan, dugaan awal adalah laka tunggal. Nanti terhadap driver, sopirnya juga sedang kita tes untuk urin. Kita tes apakah yang bersangkutan menggunakan narkoba atau kandungan zat yang dilarang lainnya. Sejauh ini kondisi sopir gimana, Bapak? Sopir selamat dan diamankan di Polrestabes Semarang. Dan untuk mengetahui informasi terkini terkait kecelakaan bus di tol Krapyak Semarang, kita telah terhubung dengan jurnalis Kompas TV Gesi Lutfia dan juru kamera Jebere Roy di RS Karyadi Semarang, Jawa Tengah. Gesi, untuk saat ini bagaimana dengan proses visum dan identifikasi terhadap korban meninggal yang berjumlah 16 orang di sana? Selamat siang Juno dan juga saudara, untuk saat ini serangkaian kegiatan atau proses identifikasi korban meninggal dari kecelakaan lalu lintas bus Cahaya Trans ini masih terus dilakukan, di mana jika kami mendapatkan informasi update hingga saat ini 15 korban meninggal di tempat ini masih dalam proses identifikasi di Rumah Sakit Karyadi. Serta tadi ada satu tambahan korban lain yang setelah melalui proses perawatan di Rumah Sakit Tugu ini juga meninggal dunia. Jadi tercatat hingga hari ini 16 korban jiwa meninggal ini dari tragedi kecelakaan di tol Krapyak Semarang. Selain itu juga hingga kini proses identifikasi ini masih tergolong cukup sulit karena memang dari hasil temuan di TKP ini hanya terdapat 4 kartu identitas yang ditemukan dari pihak polisi, sehingga pihak kepolisian ini juga masih menunggu keluarga korban yang nantinya juga bisa membantu proses identifikasi. Tadi juga sempat di Rumah Sakit Karyadi, tempat saya berdiri saat ini, juga sudah mulai ada keluarga korban begitu yang datang ke posko pemulasaran jenazah. Dan hingga kini juga kami masih menunggu keluarga korban yang lain untuk memastikan jenazah yang berjumlah 15 orang ini di Rumah Sakit Karyadi. Selain itu juga kami mendapatkan informasi untuk saat ini polisi masih melakukan pemeriksaan terhadap sopir bus yang memang sudah diamankan di Mapolrestabes Semarang. Begitu juga sudah dilakukan cek urin untuk melihat apakah supir bus ini yang merupakan supir cadangan begitu ternyata menggunakan narkoba dan juga obat-obat jenis lainnya atau tidak begitu. Hingga saat ini proses pemeriksaan juga masih terus dilakukan, identifikasi korban juga masih terus dilakukan, serta juga olah TKP. Namun hingga hari ini untuk olah TKP ini juga belum kami dapatkan informasi lebih detailnya. Namun yang pasti adalah hingga saat ini di RSUD Karyadi sudah disiapkan 16 mobil jenazah. Dan nanti identifikasi ini sudah selesai dilakukan semuanya, maka seluruh korban ini akan diantarkan menuju ke rumah masing-masing. Karena diketahui memang kebanyakan atau mayoritas penumpang yang berjumlah 33 pada bus Cahaya Trans ini berasal dari kota-kota seperti Boyolali, kemudian
Klaten dan juga Yogyakarta, karena diketahui rute perjalanan dari bus ini kan dari arah Jakarta menuju Yogyakarta. Dan hingga saat ini juga kami masih menunggu keluarga korban yang akan datang ke RSUD Karyadi. Selain itu juga kami menginformasikan kepada Anda saudara, bagi Anda yang mungkin merasa keluarganya merupakan salah satu penumpang, Anda juga dapat menghubungi call center dari DVI Bidokes Polda Jawa Tengah dengan nomor yang akan saya sebutkan sebagai berikut, 0813-2542-7684. Bagi Anda yang merasa kerabatnya merupakan salah satu penumpang, kami harap untuk dapat menghubungi nomor tersebut untuk mempercepat atau membantu proses identifikasi. Juno. Gesi, untuk saat ini kecelakaan yang terjadi dini hari tadi, sekitar pukul 1 dini hari tadi, bagaimana dengan proses penyelidikan kepolisian terkait dengan penyebab kecelakaan? Berdasarkan informasi dari Kapolda Jawa Tengah tadi, berdasarkan informasinya bahwa sopir ini melaju dengan kecepatan tinggi. Ya, Juno, bisa kami jelaskan informasi yang kami dapatkan. Memang dugaan sementara hingga saat ini kecelakaan lalu lintas ini juga terjadi karena supir ini diduga melaju di dalam tol yang merupakan titik kecelakaan ini merupakan tikungan, begitu, tikungan simpang susun Kerapia menuju exit tol ini dengan kecepatan yang cukup tinggi, begitu, sehingga beberapa dugaan seperti supir ini mengantuk atau supir ini juga tidak bisa mengendalikan kendaraan sehingga menabrak pembatas jalan, hingga kini masih menjadi dugaan sementara. Namun hingga saat ini juga tentunya polisi masih melakukan pemeriksaan dan juga supir yang merupakan supir cadangan ini masih melakukan proses dan diamankan di Mapolrestabes Semarang. Selain itu juga sempat tadi ada salah seorang korban begitu yang menyebut korban luka ringan yang sudah bisa kami tanya-tanyai begitu ya. Beliau ini menyebut bahwa pada saat berada di tikungan atau titik lokasi kejadian ini memang dia merasa bahwa bus yang melaju ini sangat kencang begitu. Jadi dugaan sementara adalah itu, Juno dan juga saudara, bahwa kecepatan dari bus ini tidak bisa dikendalikan. Juno. Baik, kita nantikan pengusutan tuntas terkait dengan penyebab kecelakaan yang menyebabkan 16 orang meninggal dunia di tol Kerapia, Semarang, Jawa Tengah. Terima kasih atas laporan Anda, Jurnalis Kompas TV, Gesi Lutfia dan Jebere Roy dari Semarang, Jawa Tengah.